Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini bersama saya Ina Putri Mudaiya akan mempresentasikan tentang tugas manajemen strategi saya, yaitu atas pendirian perusahaan di bidang pariwisata, di bidang jasa tour and travel yang memiliki nama brand yaitu Pikniko. Latar belakang dari pendirian perusahaan ini yaitu peluang ada dalam industri pariwisata domestik dengan tren pariwisata yang meningkat, maka Pikniku ini hadir untuk memenuhi kebutuhan layanan personal, menawarkan pengalaman wisata yang unik, menarik, berkualitas dengan harga yang terjangkau bagi pelanggannya. Untuk Pikniku ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata dan perjalanan yang berlokasi di Surabaya, di mana merupakan kampung saya. Jawa Timur, kami melayani pasar domestik dan menyediakan pengalaman wisata yang unik dan berfokus pada layanan personal maupun nilai utama yang akan kami junjung yaitu kepuasan pelanggan. Visi dari perusahaan kami yaitu menjadi biro perjalanan tur untuk dan travel terdepan yang menawarkan pengalaman perjalanan yang tak terlupakan dengan layanan berkualitas tinggi dan inovatif. Kemudian untuk mendukung visi tersebut terdapat beberapa misi, yaitu yang pertama memberikan pelayanan yang profesional dan ramah kepada setiap pelanggan, kemudian menyediakan paket perjalanan yang menarik dengan kualitas layanan yang secara berkelanjutan, memiliki pelatihan pengembangan sumber daya manusia dan beberapa misi lainnya. Kemudian keunggulan yang kami tawarkan, yang pertama yaitu tour leader Pikniko. Tour leader di sini merupakan tour guide yang menemani pelanggan atas wisatanya, sehingga pelanggan ini akan diberikan penjelasan-penjelasan maupun atas tempat destinasi maupun diberikan keleluasaan atas waktu yang akan pelanggan miliki. Kemudian di sisi lain itu kami juga menawarkan special tag Pikniku. Di sini memberikan beberapa souvenir yang atau merchandise berupa tas, kemudian ada keychains, kemudian ada snack and welcome drink, ada catering yang berkualitas, catering special catering, kemudian transportasinya terjamin di semua moda transportasi baik itu kereta, bis maupun kapal dan maupun pesawat. Kemudian kami juga memberikan harga yang terbaik dengan dokumentasi all in baik itu berupa fotografer maupun videografer kami. Kemudian ada tiket all in dan privacy trip untuk terjaga. Kemudian segmentasi pasar kami menargetkan ke semua kalangan yaitu semua segmen, baik itu berupa individu di sini seperti pelajar, mahasiswa, keluarga ataupun para pelanggan yang ingin menikmati wisatanya, kemudian corporate berupa instansi swasta, instansi negeri, dan beberapa segmen lainnya. Kemudian struktur organisasi kami terdiri atas direktur utama yang membawahi semua elemen uh, yang bertanggung jawab atas perusahaan kami, kemudian ada manajer yang bertanggung jawab atas operasional di bawahnya, yaitu terdapat bagian finance dan accounting, kemudian ada tour and hotel, kemudian ada admin dan marketing. Di sini setiap masing-masing elemen memiliki tugas baik berupa bagian keuangan maupun berupa customer service untuk pelanggan ataupun promosi di bagian admin dan marketing dan lain sebagainya. Kemudian analisis yang kami terapkan untuk strategi kami ada beberapa analisis. Yang pertama untuk terkait analisis lingkungan terlebih dahulu. Analisis lingkungan ini ada lingkungan eksternal maupun analisis lingkungan internal. Analisis lingkungan eksternal ini terdapat 3 bagian, yaitu bagian EV matrix, kemudian analisis Bastel, kemudian ada analisis 5 force porter. Dalam analisis EV matrix ini melihat bagaimana perusahaan kami itu membaca peluang dan kemudian meng, bukan menghindari ya, menghadapi ancaman yang ada dalam perusahaan kami. Nah, untuk EV matrix di perusahaan kami ini sesuai dengan tabel yang disampaikan bahwa skor analisis untuk EV matrix kami itu bernilai 2,4, yang berarti perusahaan kami itu cukup responsif dalam lingkungan eksternal, sehingga strategi yang proaktif untuk memaksimalkan peluang dan meminimalisir ancaman itu digunakan untuk uh,
digunakan untuk kami dalam membutuhkan teknologi yang cukup dalam promosinya. Kemudian analisis pastel ini di lingkungan politik, ekonomi, sosial maupun teknologi dan ekologi maupun legal untuk perusahaan kami sudah kami implikasikan pada tour and travel kami. Kemudian ada analisis five force porter di mana analisis ini tuh digunakan untuk menilai daya tarik industri dan kekuatan kompetitif yang dihadapi oleh perusahaan kami. Nah, di sini tuh terdapat juga analisis lingkungan internal. Ada tiga, yaitu EV Matrix, ada analisis Frio, dan analisis kompetitif. Ada EV Matrix ini, perusahaan kami ini bernilai 2,4, di mana kapasitas internal pada perusahaan kami itu tingkatannya itu menengah, sehingga perusahaan kami itu mempunyai kekuatan inti, namun juga terdapat beberapa bagian yang harus kita tingkatkan atau kita perbaiki. Kemudian analisis Frio di sini itu ada beberapa sumber daya yang memiliki kelebihan kompetitif atau keunggulan kompetitif kami. Yang pertama yaitu jaringan luas dengan destinasi yang terpopuler bagi partner lokal maupun hotelnya. Kemudian keunggulan kompetitif yang berkelanjutan lainnya yaitu pelayanan profesional dan personal dengan tim guide berpengalaman dan multibahasa. Kemudian ada beberapa keunggulan kompetitif yang lainnya. Kemudian analisis kompetitif di sini Piknik itu memiliki bobot sebesar 3,9, berada di tengah-tengah di antara tiket.com maupun tiket.com dan agen lokal, menunjukkan bahwa perusahaan kami itu dapat bersaing kuat dan inovatif, dan inovasi produk wisata kami itu bisa uh, relatif mendekati pesaing besar yaitu tiket.com. Kemudian formulasi strategi bisnis kami di sini ada alternatif strategi yang kami apa ini wujudkan, yaitu karena kami memiliki rekam jejak yang kuat dalam layanan dengan harga yang terjangkau, maka kami menggunakan tons metrik untuk formulasi strategi bisnis kami dengan pengukuran threat, opportunity, weakness, dan strength. Kemudian strategi kami yaitu meningkatkan kapasitas digital untuk marketing serta merekrut SDM kreatif dalam promosi dan pemilihan paket wisata. Nah, ancaman dari pesaing yang menawarkan hal yang serupa, maka ini tuh juga mempengaruhi keberhasilan dalam bisnis kami. Untuk itu, kami memiliki strategi diferensiasi yang berfokus pada diferensiasi layanan seperti paket open trip yang unik maupun private trip. Terus kemudian ada juga diferensiasi produk untuk corporate level strategi kami ya, seperti paket wisata edukasi, paket wisata korporat, honeymoon, paket premium maupun yang lainnya. Nah, strategi bisnis kami ada strategi pertumbuhan berkelanjutan, yaitu melakukan ekspansi pasar dalam peningkatan pelanggan. Kemudian ada diferensiasi pengalaman yang unik. Kemudian ada digital marketing melalui media sosial. Kami memiliki dua, yaitu Instagram maupun TikTok yang memiliki nama piknik.co. Kemudian analisis kelayakan bisnis untuk indikator finansial utama kami, NPF kami memiliki NPF yang positif sehingga menunjukkan profitabilitas dengan nilai 420 juta. Kemudian IR kami juga melebihi biaya modal, BEP kami juga masih dalam tahap yang wajar. Kemudian payback period kami itu memiliki payback period pada tahun ke-3,2 tahun. Kemudian untuk margin laba bersih kami rata-rata di rentang 20 sampai 25%, untuk pertumbuhan pendapatan tahunan kami di 10 sampai 20%. Kemudian untuk strategi diferensiasi dan rencana ekspansi kami dilakukan diferensiasi berupa paket wisata edukasi, berupa studi tour maupun leader camp, paket wisata corporate, paket wisata custom, paket wisata yang honeymoon ataupun premium. Nah, kami juga melakukan rencana ekspansi baik itu nasional maupun global. Nasional ini kami membuka beberapa titik atau perwakilan penjemputan di kota-kota strategis Indonesia seperti Yogyakarta, Makassar, Jakarta. Kemudian kami juga menjalin kemitraan strategis dengan beberapa vendor seperti hotel, transportasi, kemudian destinasi wisata. Untuk ekspansi global, kami membuka layanan outbound tour untuk destinasi yang populer di mancanegara. Kemudian kami juga menghadirkan program studi exchange tour, kemudian untuk internasional studi visit. Nah, kami juga melakukan strategi eksekusi dan monitoring. Monitoring di sini kami melakukan sistem pengendalian, reward, dan budaya pendukung strategi. Untuk pengendalian yang kami lakukan yaitu berbasis monitoring kinerja berbasis melalui laporan mingguan maupun yang ada di dashboard KPI.
Untuk evaluasinya secara rutin dilakukan secara triwulan untuk dalam menilai capaian targetnya. Kemudian rewardnya kami berbasis reward kinerja, ada juga yang berupa insentif non finansial seperti rekreasi ataupun outbound team. Kemudian budaya profesional kami, budaya yang mendukung strategi kami yaitu berupa profesional, inovasi, responsif dan adaptif terhadap pelayanan yang full service untuk pelanggan. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kami itu memiliki keunggulan kompetitif berupa layanan personal yang unik, yang berkualitas dengan harga yang terjangkau untuk pelanggannya. Kemudian potensi jangka panjang kami itu juga dapat berlangsung karena pertumbuhan pariwisata domestik itu mendukung kelangsungan bisnis kami. Kemudian arah pengembangan kami itu kami memiliki strategi untuk mengembangkan kolaborasi dengan mitra strategis. Nah, di sini beberapa contoh dokumentasi atas pelayanan kami. Kami juga memiliki email maupun media sosial pada Pikniko ini. Sekian atas presentasi dari perusahaan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.